Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Octavian Salawa dengan stambuk F55122035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari software yang bernama GrassGIS. Proyek GrassGIS ini merupakan upaya tim internasional yang mencakup ilmuwan dan pengembang dari berbagai bidang. GRASS telah dikembangkan terus-menerus sejak tahun 1982 yang melibatkan sejumlah besar lembaga-lembaga federal Amerika Serikat, universitas, dan perusahaan swasta. Dan dalam pengembangannya juga, sampai sekarang, aplikasi ini atau software GrassGIS ini terus dikembangkan. GrassGIS ini sekarang mengalami perubahan dan pengembangan oleh komunitas global melalui pengembangan dan penggunaannya. Pembaruan ini juga mencakup peningkatan kinerja, penambahan fitur baru, dan perbaikan bug untuk menjaga relevansi dan fungsionalitasnya. Software ini bernama GrassGIS, Sistem Pendukung Analisis Sumber Daya Geografis, biasa disebut dengan GrassGIS, merupakan teknologi sistem informasi geografis yang dibangun untuk pengelolaan data geospasial vektor seperti titik, garis, poligon, dan data raster seperti citra satelit, foto udara, peta evaluasi. Kemudian untuk proses seperti analisis data geospasial, overlay data, buffering, analisis jaringan, pemodelan spasial. Terakhir adalah visualisasi spasial, seperti membuat peta, grafik, dan animasi yang menarik untuk memvisualisasikan data. Software ini telah banyak digunakan oleh para profesional di berbagai bidang seperti bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan di bidang teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ashar Darmawan dengan stambuk F551-22024. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu GrassGIS. GrassGIS adalah perangkat lunak gratis dan sumber terbuka yang dirilis berdasarkan ketentuan lisensi publik umum (GNU), yang berarti bahwa pengguna dapat mengunduh, menggunakan, dan memodifikasi perangkat lunak tanpa biaya serta memiliki akses ke kode sumbernya untuk melihat dan memodifikasi sesuai kebutuhan. GrassGIS juga dirilis di bawah ketentuan lisensi publik umum GNU dengan versi minimal V2 atau versi 2 yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mendistribusikan dan menggunakan perangkat lunak ini. GrassGIS juga merupakan anggota pendiri dan proyek afiliasi dari Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). OSGeo adalah sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mendukung pengembangan dan penggunaan perangkat lunak geospasial sumber terbuka di seluruh dunia. Sebagai anggota pendiri dan proyek afiliasi, GrassGIS memiliki peran yang penting dalam ekosistem OSGeo, berkontribusi pada pertumbuhan dan penyebaran perangkat lunak geospasial sumber terbuka serta mendukung visi OSGeo untuk meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan teknologi geospasial. Baik, di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perbedaan GIS, raster, dan vektor. Nah, pertama di sini ada data vektor. Data vektor adalah jenis data GIS yang paling umum. Sebagian besar data yang dimuat ke dalam program perangkat lunak GIS cenderung dalam bentuk data vektor. Nah, contoh-contoh data vektor ini mewakili data geografis yang disimbolkan sebagai titik, garis, dan poligon. Nah, titik, garis, dan poligon ini biasa kita temukan pada aplikasi Google Maps. Ketika kita ingin menandai suatu tempat, itu menandakan sebuah titik. Nah, untuk garis ini biasa ketika kita ingin melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya, maka akan muncul garis atau jalur yang mengarahkan jalan terbaik menuju ke titik tujuan. Nah, sedangkan poligon di sini, poligon itu lebih ke arah untuk penandaan suatu wilayah, misalnya kayak Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara, dan Palu Timur. Nah, itu ketika kita cek di Google Maps, itu akan berbentuk suatu kayak apa ya, kayak wilayah kecil. Nah, itu namanya poligon. Nah, next, perbedaan
yaitu data raster. Nah, data raster adalah data yang digambarkan dengan struktur grid atau sel atau pixel, di mana setiap pixel menunjukkan satu nilai. Data raster paling sering ditemukan pada data penginderaan jauh, relief berbayang, data topografi, citra satelit, dan citra udara. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang data penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu atau disingkat menjadi indraja adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat dan tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Nah, next yaitu data topografi ya. Data topografis ini dia lebih ke arah untuk apa ya? Pengukuran atau lebih tepatnya kayak gimana ya? Kayak salah satu jenis peta yang mempunyai ciri khusus. Misalnya kayak eh, penggambaran teman-teman di sini pasti pernah lihat apa namanya? Atlas atau apa begitu. Nah, petanya itu terdapat beberapa wilayah dan yang ditandai kayak warna merah, oranye, kuning, dan hijau. Nah, itu merupakan salah satu data topografi yang dimana menunjukkan sebuah ketinggian wilayah dataran. Nah, sedangkan untuk di laut biasa dia berwarna biru gelap, biru terang, dan biru muda. Nah, biasa begitu. Nah, sedangkan untuk citra satelit, citra satelit adalah citra dari bumi atau planet lain yang dikumpulkan oleh satelit. Nah, di sini citra satelit ini dapat menggambarkan suatu wilayah yang lebih yang luas. Nah, yang luas anggap kayak apa ya? Penggunaan aplikasi Google Earth. Nah, itu salah satu contoh dari citra satelit. Nah, sedangkan kalau citra udara itu adalah sebuah gambar dari penampakan bumi yang diambil dari udara. Contohnya misal dari helikopter atau dari pesawat. Nah, itu biasa dia tidak terlalu luas. Nah, karena begitu keterbatasan dari penggunaan kamera yang digunakan serta ketinggian yang digunakan untuk mengambil data objek yang berada di bumi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan dari GraphGIS itu sendiri. Pada bagian kelebihan yang pertama yaitu GraphGIS mendukung pemrosesan data raster dan vektor, serta berbagai analisis spasial yang gratis. Yang kedua, GraphGIS juga masih memiliki komunitas yang aktif. Yang ketiga, kompatibilitas dari GraphGIS yang memungkinkan pengguna untuk mengimpor, mengolah, dan memvisualisasikan data dari berbagai sumber. Yang keempat, GraphGIS masih terus mengalami perkembangan dan pembaruan. Kemudian kita masuk ke kekurangan dari GraphGIS itu sendiri, yaitu yang pertama, kurva pembelajaran yang curam dan antarmuka pengguna yang kompleks bagi pemula. Yang kedua, kurangnya dokumentasi yang lengkap, yang membuat pengguna mungkin merasa bahwa dokumentasi resmi tidak cukup, lengkap, atau terperinci. Yang ketiga, keterbatasan fitur pemetaan interaktif yang menyebabkan GraphGIS tidak memiliki fitur pemetaan yang sekompleks berbagai perangkat lunak GIS lainnya. Dan yang keempat yaitu ketergantungan pada ketersediaan data yang menyebabkan GraphGIS tergantung pada ketersediaan data spasial yang akurat dan terkini untuk analisis pemodelannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan aplikasi GraphGIS dalam proyek-proyek nyata. Yang pertama adalah pemetaan lahan pertanian. Dengan adanya aplikasi ini, para petani akan sangat terbantu dalam memetakan dan menganalisa pola dari lahan pertanian, sehingga akan berdampak pada meningkatnya produktivitas kegiatan pertanian. Yang kedua adalah rehabilitasi ekosistem. Dalam proyek restorasi lingkungan, aplikasi GraphGIS dapat ikut berperan dalam membantu perencanaan penanaman kembali vegetasi yang tepat. Dan yang terakhir adalah analisis pemodelan cuaca. Aplikasi GraphGIS dapat digunakan dalam membuat pemodelan distribusi curah hujan dan analisis pola iklim lokal. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah GraphGIS yang memiliki kepanjangan Geographic Resource Analysis Support System adalah perangkat lunak sistem informasi geografis
open source dengan sejarah pengembangan yang dimulai pada tahun 1982 dan menjadi proyek sumber terbuka pada tahun 1999 di bawah kendali Open Source Geospatial Foundation atau OSGeo. GrassGIS memiliki fungsi dan tujuan yang mencakup berbagai aspek pemrosesan dan analisis data geografis. Dengan sumber terbuka, fokus pada analisis spasial dan dukungan untuk pemodelan lingkungan, GrassGIS menjadi alat yang penting untuk pemahaman dan manajemen sumber daya alam. Tujuannya meliputi kolaborasi sumber terbuka, dukungan untuk penelitian dan pendidikan, manajemen sumber daya alam, fleksibilitas, dan pengembangan berkelanjutan. Keseluruhan, GrassGIS memberikan solusi yang kuat dan customizable untuk kebutuhan pemrosesan dan analisis data geografis. Cara kerja GrassGIS melibatkan pemrosesan data geografis, pengembangan modul dan alat analisis, konsistensi koordinat antarmuka pengguna grafis, dan kemampuan untuk membuat skrip dan otomasi. GrassGIS dapat menerima berbagai tipe data termasuk data raster seperti citra satelit dan DEM, dan data vektor seperti peta administratif dan jaringan jalan. Dengan kemampuannya yang luas, GrassGIS dapat digunakan untuk analisis spasial, pemodelan, dan visualisasi data geografis.